Selamat malam Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta untuk edisi pada malam hari ini, Kamis 15 Juni 2023. Mari kita berdoa. Roh-Mu yang kudus kiranya memberi ketenangan dalam batin kami, ya Allah, agar firman-Mu yang hendak kami baca memberi kami inspirasi dan harapan tentang Allah yang selalu hadir dalam hidup kami, namun tak selalu dapat kami pahami karena keterbatasan kemanusiaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1 hingga 7. Demikian dituliskan. Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sara, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ada banyak jenis tawa yang dilakukan oleh manusia. Ada tawa yang kejam seperti tawa seorang penindas atau perundung yang menikmati penderitaan orang lain, atau orang yang dia rundung atau buli. Ada tawa gugup yang berusaha menenangkan diri atau menyembunyikan kekhawatiran. Ada tawa komunal, yakni reaksi alami kita yang ikut tertawa hanya karena orang lain tertawa, meskipun kita tidak tahu mengapa kita tertawa. Ada tawa keraguan atau ngenyek, seperti ketika Abraham atau Sara pertama kali mendengar bahwa Tuhan akan mengaruniakan mereka seorang anak di masa tua mereka. Dan yang terpenting, ada tawa kebahagiaan yang tulus, yakni ketika jiwa kita meluap dengan emosi yang luar biasa mengejutkan karena kebahagiaan yang berujung pada tawa. Dan tak jarang air mata bahagia ikut menetes sebagai reaksi tubuh kita yang ikut bergembira. Kita melihat dan merasakan tawa kegembiraan yang tulus ketika orang yang dicintai dipersatukan kembali setelah sebuah tragedi atau sekian lama terpisah karena bekerja, studi, atau hilang entah kemana. Atau ketika kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang akhirnya diselamatkan dan kembali kepada Kristus. Atau juga seperti kisah yang kita baca barusan, yakni ketika seorang bayi lahir dari rahim seorang perempuan yang dalam pandangan dunia tidak akan mungkin lagi memiliki keturunan. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim berkarya melampaui batas-batas logika kemanusiaan kita. Dan itu membuktikan Tuhan itu tak terbatas dan tak dapat dibatasi. Sara mewakili respons kemanusiaan kita yang terbatas memahami cara Allah bekerja di dunia dan semesta ini.
Sarah awalnya merasa ragu bahwa di usianya yang sudah tua, atau mungkin sudah mengalami menopause, ia akan memiliki anak dalam rahimnya. Tentu menurut pikirannya, hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi meskipun Sarah awalnya kurang percaya, toh Allah tetap memperhatikannya. Allah tetap melakukan apa yang telah ia janjikan. Perhatikan ayat 1. Kadang-kadang kita seperti Sarah yang walaupun kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahim, logika kita kadang-kadang berusaha mengatur dan membatasi cara Allah bekerja untuk kita. Syukur kepada Allah bahwa Allah tidak bekerja menurut cara berpikir dan kehendak kita, melainkan menurut kehendaknya yang tak selalu dapat dipahami, dimengerti, apalagi dikuasai oleh pikiran manusia. Allah tetap sayang dan peduli kepada kita yang tetap percaya kepada Allah dalam keterbatasan kita atau keraguan kita. Seperti Sarah yang pada akhirnya dikaruniakan keturunan lewat rahimnya dalam tubuhnya yang sudah tidak muda lagi. Kiranya kisah Sarah dan Abraham ini meneguhkan iman percaya kita kepada Allah dalam keterbatasan kemanusiaan kita, dan memungkinkan kita tertawa bahagia yang tulus karena Allah selalu bekerja di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kasihanilah dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, ya Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Agar dalam keterbatasan kemanusiaan kami tetap menemukan harapan dan kekuatan yang memungkinkan kami mengalami tawa bahagia yang tulus, sebab Allah selalu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.